warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita kumpul dengan satu kelas dengan formasi lengkap ya. Ada cewek-ceweknya, ada cowok-cowoknya lengkap. Nah untuk hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran terkait dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu adalah nilai-nilai budaya positif di sekolah yang disepakati oleh seluruh anggota kelas yang nantinya nilai-nilai itu akan dilaksanakan dengan rasa ikhlas, tanpa tekanan, sampai pada akhirnya ketika nanti ada yang melanggar pun dia sudah tahu oh ini salah, harus kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Oke, sebelum kita menuliskan keyakinan kelas yang nantinya itu akan menjadi keyakinan kelas kita, kalian boleh memikirkan terlebih dahulu apa keyakinan kelas kalian yang ingin kalian tulis. Apa kelas impian yang kalian harapkan? Mungkin guru memberikan contoh. Saya pengen kalau kelas saya itu anak-anaknya semuanya kerjasama yang baik, harus jujur, terus ukur. Nah, nampak ya ukur ya itu harus dijalankan semuanya. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang kelas impian, boleh? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan dia. Yang pertama menjaga kerapian dan kebersihan pakaian. Yang kedua tepat waktu ketika masuk dan pengumpulan tugas. Berikan aplaus. Oke, jadi itu tadi salah satu contoh kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan di kelas 10 IPS 1. Oke, Ibu akan membagikan kertas ini. Nanti kertas ini silakan kalian tulis dan kalian tempel di karton kesepakatan kelas kita. Nanti itu akan menjadi keyakinan kelas kita selama 1 tahun ke depan, gitu ya. Sampai kalian naik kelas. Oke, silakan ini ditransfer ke belakang. Oke, sudah. Silakan mulai ditulis, boleh digambar dengan sekreatif mungkin ya. Nanti akan ada kesempatannya untuk menempelkan di karton kesepakatan kelas. Oke, silakan. Oke, sudah selesai semua? Nah, sekarang kalian boleh menempelkan kertas itu di karton kesepakatan kelas kita. Oke, silakan dia menempelkan. Oke, menjaga kebersihan. Oke, silakan yang kedua, Retno. Boleh bebas ya mau nempel di mana. Sopan santun. Oke. Selanjutnya Agus ya.
Selanjutnya, oke, Gekis, budaya 5M, kreatif dan inovatif. Silakan Desta. Saling menolong, ya. Silakan Royan, tapi menolongnya dalam hal kebaikan ya. Nanti contek-mencontek saling menolong juga, itu jangan. Oke, lanjut. Tidak keluar kelas ketika jam kosong. Oke, bagus. Lanjut, teruskan. Boleh di bawah atau di atas, silakan boleh. Selalu semangat. Gak boleh cemberut, ceria terus. Silakan lanjut. Saling menghargai, ya lanjut. Jadi saling menghargai itu ketika nanti ada temennya berpendapat jangan dipotong dulu, ya jangan langsung dibantah kamu salah, itu jangan ya. Oke, gampang. Saling peduli. Nah, ini salah satunya juga ya, kalau misalkan ada teman yang sakit, dijenguk, jangan alhamdulillah. Jangan ya. Oke, Rio, lanjut. Berdoa ketika memulai pembelajaran. Jadi semoga nanti setiap pembelajaran kita itu mendapatkan keberkahan ridho dari Allah. Oke, lanjut. Dino. Tidak mencela, tidak mengejek, tidak mencaci. Lanjut. 1, 2, 3. Bertanggung jawab, termasuk dengan ketika diberikan tugas dikerjakan dengan tepat waktu. Oke, Dinda. Tepat waktu. Jika jam 7.30 sudah mulai mengaji, maka 7.30 sudah harus ada di masjid. Oke, lanjut. Aska. Musyawarah. Nah, jadi kalau misalkan ada apa-apa, musyawarah dulu ya. Lanjut, Marwa. Budayakan membaca. Oke, lanjut. Kali. Mengucap salam, termasuk ketika masuk kelas di dalam ada guru harus salam dulu. Oke, Hilda. Tidak menyela ucapan, nggak boleh motong ucapan temennya. Oke, Azril. Berpakaian yang rapi, pakai dasi, pakai kaos kaki. Nah, bagus. Lanjut. Surfan. Oke, Andika. Hadir ya. Mematuhi prokes, protokol kesehatan. Pakai masker. Oke, alhamdulillah kesepakatan kelas kita sudah terbuat. Ini adalah hasil dari aspirasi kalian semua. Ibu mengharapkan untuk kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik, dipatuhi, dan dijalankan dengan faktor kemampuannya masing-masing. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ibu Nandiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua dari SMA Islam Perpadu Budi Luhur. Ini aksi nyata penugasan saya di modul 1.4. Saya ada program namanya GELIS. GELIS itu kalau bahasa Sunda berarti cakep, ya cantik gitu. Tapi enggak, ini adalah akronim singkatan dari Gerakan Literasi Sekolah. Perkenalkan, nama saya Regina Priani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pulang Bawang. Lanjut. Sebelum saya menjelaskan rencana aksi saya tentang GELIS atau Gerakan Literasi Sekolah, jadi izinkan saya untuk membagikan pemahaman yang saya pahami tentang modul 1.1, yaitu terkait dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 adalah budaya positif dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan guru termasuk kepada seluruh elemen sekolah. Selanjutnya, seperti kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan di Indonesia itu punya filosofi yang namanya Ingarso Sungtulodo, Imajo Mangunkarso, Tumuri Handayani. Jadi sebagai guru itu di depan sebagai contoh yang dibuku dan ditiru, di samping itu adalah menguatkan atau memberikan semangat, dan yang di belakang itu menjadi pendorong atau motivator. Nah, beliau punya filosofi bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi pendidik atau guru itu sebenarnya letak krusialnya berada di samping murid, menuntun murid. Tidak berpikir bahwa pendidikan kita itu harus teacher center. Pendidikan itu harus yang pokoknya kalian harus mengikuti yang saya mau, itu tidak. Karena kita tahu bahwa setiap murid itu punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi kodrat yang dibahas di dalam Ki Hajar Dewantara ini ada dua, Bapak Ibu. Jadi murid itu punya dua kodrat. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berada di lingkungan sekitar mereka, dan kodrat zaman itu berada pada abad 21. Jadi kemampuan pada abad 21 yaitu 4C, mulai dari critical thinking, communication, creativity, dan kolaborasi. Bagian kolaborasi ini yang menjadi titik utamanya, di mana mereka itu zaman sekarang itu harus dapat berkolaborasi dengan teman-temannya, bukan bersaing, bukan berkompetensi secara individu, tapi bekerja sama. Itu yang diharapkan Bapak Ki Hajar Dewantara khususnya untuk abad 21. Jadi semuanya itu menuntut pada kodrat anak agar si anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Intinya seperti itu. Selanjutnya, keterkaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif itu yang pertama, pendidikan menuntun kodrat yang ada pada anak agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, dapat menjadi warga negara yang baik, menjadi manusia yang merdeka. Kalau kita tahu namanya kurikulum merdeka, kita harus menciptakan murid sebagai murid yang merdeka. Murid yang merdeka itu bagaimana? Murid yang merdeka adalah murid yang nantinya di masa depan mereka itu bisa berdiri sendiri, punya usaha sendiri, punya prinsip sendiri. Tapi tugas kita adalah menuntun mereka untuk tetap pada jalan yang benar, itu intinya. Yang kedua, budi pekerti atau watak. Sebenarnya anak ketika lahir itu sudah membawa wataknya masing-masing. Nah, itulah yang nanti kita rubah. Kita merubah lakunya mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan visi kita, terwujudnya generasi yang alim, fasih, berakhlak karimah dan mandiri. Nah, poin di dalam akhlakul karimah itu merubah laku murid menjadi lebih baik. Terus yang ketiga, guru sebagai penuntun dan pemberi teladan dalam menumbuhkan karakter. Ini tadi Ingarso Sungtulodo, di depan
menjadi contoh. Jadi Bapak Ibu semua, apapun yang kita lakukan selama ini, pasti murid itu punya persepsinya, punya nilainya akan diri kita. Jadi kalau bisa diusahakan kita menjadi contoh yang terbaik untuk mereka, suri teladan untuk mereka. Untuk keterkaitan dengan budaya positif, dalam penerapan budaya positif di sekolah untuk membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus punya sifat kolaborasi, saling menghargai, saling menghormati. Sifat-sifat karakter itulah yang nanti kita tumbuhkan bersama, kita berkolaborasi bersama untuk mencetak generasi yang kita idam-idamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya, semuanya hadir, alhamdulillah. Untuk ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngecek dulu kalian semuanya sudah siap belajar atau belum. Nah, sudah siap belajarnya atau belum? Kita cek dulu, silakan berdiri. Ya. Oke, kita akan main game dulu. Game Batak berkata. Batak berkata, pegang pipi. Iya, pegang pipi semua. Masih konsentrasi ternyata ya. Oke. Di dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa itu mengajarkan kita bahwa Indonesia itu banyak sekali suku ras budayanya, maka kita harus menjadi manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila, di mana salah satunya kita harus menjadi manusia yang berkarakter, punya rasa berposisinya. Gitu. Oke. Kita mau yel-yel dulu. Nah, yel-yel kelas kita, kelas ekonomi happy life. Ya, happy life. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dari pendapatan nasional. Nah, kalau misalkan hari ini nanti kita mau belajar hitung-hitungannya, kemarin kita sudah belajar materinya. Ada yang masih ingat kemarin itu materi kita kesimpulannya tentang apa? Nah, pendapatan kita nasional ini adalah hasil dari keseluruhan hasil produksi, yaitu berupa barang dan jasa oleh suatu negara dalam suatu periode, biasanya 1 tahun dihitung sesuai nilai yang berlaku. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran discovery learning dengan media pembelajaran berbasis ICT dan manual, ya. Kita dapat menganalisis metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi ada 3 metode nanti yang harus kalian pelajari. Nanti juga kegiatan ini kita pembagian kelompok sudah dibagi semua kelompoknya. Sudah. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah 3. Ketemu lagi kita di mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Ada yang bisa menyimpulkan video kita tadi berisi tentang apa saja? Silakan yang tahu boleh angkat tangan. Penghitungan pendapatan nasional dari sisi pendapatan dilakukan dengan menunjuk batas pendapatan yang diterima dari faktor-faktor produksi. Oke, itu. Oke. Terdapat
3 metode dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Oke, ini untuk hari ini. Nah, terus kita mau bagi soal. Nah, kita ada permainan namanya game rolling ball. Silakan setiap ketua kelompok untuk maju ke depan. Boleh. Silakan memberikan bola kita. Oh, dekat di situ. Silakan diambil. Diambil kertasnya, bolanya bawa sini. Dalam 2, ayo. Nah, ambil kertasnya. Silakan. Nah, terus silakan buat satu hipotesis di kertas. Nanti hipotesis itu silakan ditempel ke depan. Oke, kasusnya gimana? Kelompok 3, silakan maju. Boleh diwakilkan dengan ketua kelompoknya. Pakai koin. Sudah kalian tempel di kertasnya. Ini Ibu bagikan AKPD-nya, silakan nanti dikerjakan. Ini untuk kelompok 2, ya. Ini untuk kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 1. Oke, sudah. Waktunya 20 menit. Aman ya. Ternyata cepat lagi, gerak cepat benar nih kerja. Gerak cepat ya. Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana iya-iyamu? Ini iya-iyaku. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode pengeluaran dalam perhitungan nasional. Kelompok 2, jawe, 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 duntak, tak, duntak, duntak, tak, duntak, ciki, 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 bum, bum, ciki, 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 bum, bum, bum. Tidak lagi diami, bujang asik, bujang asik. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi. Baiklah teman-teman, itulah tadi presentasi kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Menurut kelompok Anda, mengapa negara harus menghitung pendapatan nasional? Oke, dapat melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lainnya. Dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya. Dengan membandingkan pendapatan nasional tiap tahunnya, dan tentu merumuskan kebijakan pemerintah. Kami kelompok 3. Asiknya kami kelompok 3 yang paling semangat. Walau cuaca panas akan selalu semangat.
Oke. Sebutkan rumus metode perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi. Metode produksi Y sama dengan C 1 kali I 1 ditambah P 2 kali I 2 ditambah P 3 kali I 3. Oke, kelompok. Iya. Kelompok dengan kategori kelompok terheboh diperoleh oleh kelompok 3. Oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Kita sudah banyak belajar tadi, sudah belajar tentang konsep, metode, sudah belajar untuk hitung-hitungan pendapatan nasional tadi kan. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang mudah. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penghitungan pendapatan nasional ada 3, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Oke, terus untuk refleksi kita, ya. Kan kita udah punya grup nih, ya kan, di WA. Nanti Ibu share Google Form-nya terkait refleksi hari ini. Jadi di dalam Google Form itu nanti akan ada berisi bagaimana perasaanmu hari ini, kamu senang atau enggak. Lalu nanti ditambah ada pertanyaan kedua berkaitan dengan pembelajaran hari ini, apa sih yang harus diperbaiki, mungkin dari cara metodenya, model pembelajarannya, atau medianya. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kita terkait metode pendapatan atau perhitungan pendapatan nasional, kalian bisa mengerjakannya di link quizzes. Nah, jadi pernah kan ngerjain quizzes ya kan? Nah, itu bisa dikerjain bolak-balik. Jadi kalau misalkan pas percobaan pertama itu nilainya masih di bawah KM, nah itu boleh kerjain kedua kalinya. Kedua kalinya berarti kalau misalkan yang percobaan kedua nilainya 80, percobaan ketiga nilainya 90, sampai nilainya yang kalian inginkan berapa itu boleh. Jadi tidak ada batasan untuk mencoba itu terus mengulang. Semakin sering kalian belajar, otaknya itu dipakai untuk berpikir, kalian akan menjadi orang yang bijak. Jadi kalau misalnya ada masalah, itu apa juga dipikirin dulu apa nanti akibatnya. Kan kalau setiap pembelajaran itu selalu nah ketika kita belajar dampak ada dampak positif, ada dampak negatif. Ambil yang positifnya, ambil keputusan yang memang itu paling sedikit negatifnya. Sampai seperti itu kan? Coba deh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Wabarakatuh. Selanjutnya di modul 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak itu adalah berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid itu ketika di dalam pembelajaran tidak didominasi oleh guru,
guru tidak menjustifikasi kamu harus seperti ini, itu tidak. Jadi di awal pembelajaran itu guru membuat kesepakatan kelas. Nah, kalau misalkan nanti kita belajar satu semester ke depan, kamu pengennya pembelajaran yang seperti apa? Itu lebih merangkul ke mereka, gitu. Lebih mengakomodasi aspirasi mereka. Berarti mereka itu ikut dilibatkan, ikut dirangkul bareng-bareng di dalam pembelajaran. Nah, ketika proses pembelajaran juga itu jangan diusahakan agar para guru dan pendidik itu tidak menggunakan yang namanya teacher center, pembelajaran yang berpusat kepada guru, atau menggunakan ceramah monoton dari awal sampai akhir gurunya yang menjelaskan. Itu diusahakan dirubah, menggunakan model-model pembelajaran kooperatif. Mereka yang berusaha mengkonstruktivisme pengetahuan itu mereka yang mencari pengetahuan itu. Kita hanya membimbing, kita hanya sebagai fasilitator, seperti itu. Yang kedua, mohon maaf itu ada yang salah. Yang kedua itu mandiri. Jadi guru itu harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu semua, kita sudah berada pada abad ke-21, teknologi sudah semakin canggih, dan tugas kita di dalam kemandirian adalah mengikuti dari perkembangan teknologi itu. Kalau ada pelatihan bisa ikut, ya ikut. Syukur-syukur bisa dapat sertifikatnya, bisa digunakan untuk PPG, bisa digunakan untuk kenaikan pangkat nantinya. Terus yang ketiga itu adalah inovatif. Ketika pembelajaran ini jangan hanya menggunakan buku. Iya, kita diberikan buku cetak, itu hanya sebagai penunjang. Cuma yang inovatif di sini adalah proses kreativitas kita dalam pembelajaran. Menggunakan game rolling ball, game arisan, gitu, biar tambah seru. Jadi anak-anak itu semangat belajarnya bertambah, gitu. Nah, yang keempat adalah kolaboratif. Jadi di zaman sekarang itu memang tidak ada yang namanya persaingan individu, seharusnya tidak ada, tapi berkolaborasi. Jadi ketika misal si A sudah pintar mengerjakan matematika, soal nomor 1, 2, 3 sudah selesai. Bu, saya sudah selesai, dengan senangnya, dengan bangganya. Akhirnya guru itu bilang ke muridnya, itu temanmu belum bisa, silakan mau solid diajari. Jadi konsep kolaborasinya di situ. Jadi mereka bisa menjadi scaffolding, bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya belajar untuk menjadi leader, pemimpin di situ. Ya. Yang keempat itu adalah reflektif. Reflektif itu adalah introspeksi diri. Nah, reflektif ini selalu ditekankan di dalam proses pembelajaran di bagian akhir, di bagian penutup. Kita memberikan pertanyaan kepada mereka, nah, di dalam pembelajaran tadi, bagaimana perasaanmu? Senangkah? Atau serukah? Atau bagaimana? Terus diajak untuk berefleksi di dalam pembelajaran tadi yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki? Itu kita harus legowo untuk menerima kritik dan saran dari mereka, gitu. Karena mereka juga berperan di dalam pembelajaran. Yang kedua, selanjutnya itu adalah peran guru penggerak, yaitu yang pertama adalah pemimpin pembelajaran, di mana diharapkan nanti lulusan-lulusan dari guru penggerak itu dapat menjadi contoh untuk memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Itu artinya ketika ada guru yang kesulitan dalam pembelajaran, kita dapat sharing, dapat mengajarkan pengalaman-pengalaman yang nantinya akan bermanfaat di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, nanti untuk kedepannya saya sudah ada rencana untuk membuat komunitas praktisi khusus SMA di Cibubur, di mana nanti di dalam grup itu kita akan lebih sharing membahas tentang proses pembelajaran dan media, metode, model untuk menunjang pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif itu yaitu nilai dan peran guru penggerak yang sudah terpatri di dalam jiwa guru penggerak itu menjadi kekuatan dalam menumbuhkan budaya positif sekolah. Kita sudah tahu bahwa di sekolah kita itu punya tata aturan, punya keyakinan kelas, di mana ketika guru menjelaskan anak-anak tidak boleh ikut, itu sudah termasuk keyakinan kelas di situ. Keyakinan sekolah salah satunya antara lain
harus menggunakan sepatu berwarna hitam, datang tepat waktu. Nah, itu proses penanaman nilai-nilai seperti itu tidak bisa dilakukan oleh salah satu guru, tapi harus berkolaborasi dari semua elemen sekolah. Seperti itu. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak kepada murid, saya menganalisis kemampuan awal murid dan memberikan treatment kepada murid sesuai dengan kemampuan awal mereka. Kedua, saya melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran dengan membuat kesepakatan belajar mulai dari penentuan tema, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Ketiga, saya menerapkan pembelajaran yang mampu mengasah sikap kritis, kreativitas, dan inovatif murid yang kontekstual dengan menggunakan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Keempat, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Aplikasi nilai guru penggerak yang mandiri adalah saya memberikan teladan bagi siswa untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan mandiri dalam berbagai hal. Kedua, saya selalu mengupgrade diri dengan mengikuti diklat pengembangan diri baik secara daring maupun luring tanpa harus menunggu perintah dari pimpinan. Ketiga, saya membuat perangkat dan media pembelajaran sendiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Aplikasi nilai guru penggerak dalam hal kolaborasi, saya akan mengajak murid bekerja secara berkelompok dalam pembelajaran untuk melatih murid bekerja sama. Kedua, berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru mapel dalam pembelajaran proyek. Ketiga, mengajak peran serta wali murid dalam proses pembelajaran sebagai sumber maupun sebagai pendamping pembelajaran. Dalam hal aplikasi nilai guru penggerak inovatif, saya menciptakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid seperti pembuatan aplikasi berbasis Android. Kedua, membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar tambahan bagi siswa. Dalam aplikasi nilai guru penggerak reflektif, saya mengajak murid untuk saling berefleksi diri dengan menyimpulkan pembelajaran dan pemberian tindak lanjut atau feedback di setiap akhir pembelajaran. Kedua, saya meminta saran dari rekan sejawat dan pimpinan guna perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, saya menjadikan hasil refleksi sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu adalah paradigma inquiry apresiatif dengan prakarsa perubahan kerja. Kerja itu adalah proses penyusunan sebuah visi seseorang. Saya kemarin mengambil visi dari yayasan kita, yaitu terwujudnya federasi yang alim fakih berakhlakul karimah dan berdiri. Nah, itu dibuatkan dalam tabel bagja yang keterkaitan visi guru penggerak dengan budaya positif, yaitu langkah-langkah bagja yang sudah saya sebutkan tadi diterapkan di lingkungan kelas dan sekolah untuk mewujudkan perubahan dalam budaya positif serta meningkatkan minat siswa-siswi dalam membaca serta meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran. Jadi saya punya rancangan untuk membuat gerakan literasi sekolah, di mana GELIS itu, gerakan literasi sekolah itu bertujuan untuk meningkatkan minat baca dari murid dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis studi kasus. Selanjutnya,
Cara-cara dalam mewujudkan budaya positif itu telah banyak ditempuh oleh sekolah. Salah satunya yaitu ada dengan cara membuat banyak peraturan yang harus dipatuhi dan tidak jarang diiringi dengan berbagai macam sanksi. Tapi setelah saya belajar dari modul 1.1 ini sampai dengan modul 1.4, saya baru sadar ternyata hukuman itu seharusnya tidak digunakan di dalam sekolah, tapi lebih ke pelaksanaan langkah-langkah segitiga restitusi, membuat kesepakatan kelas, dan itu lebih meningkatkan motivasi intrinsik siswa terlebih dalam melaksanakan tata keyakinan atau keyakinan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, di dalam materi budaya positif ini ada beberapa materi, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang melalui nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini seharusnya sudah dapat diterapkan di sekolah, mulai dari saling menghargai, saling menghormati, tenggang rasa, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, teori kontrol ini yaitu digunakan bahwa ada suatu tujuan di balik perilaku manusia. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu semua, di dalam kita melihat bahwa banyak murid yang melakukan berbagai kesalahan mungkin. Yang pertama, saya ambil contoh, misalkan mereka telat untuk masuk kelas dengan tepat waktu. Itu seharusnya Bapak Ibu semua tidak menjustifikasi terlebih dahulu, tapi mengidentifikasi kebutuhan dasar mana dari murid itu yang belum terpenuhi. Karena setiap murid kita itu punya 5 kebutuhan dasar, nanti saya jelaskan di podcast selanjutnya. Jadi dari 5 kebutuhan dasar itu harus dipenuhi oleh murid agar mereka itu dapat melaksanakan keyakinan sekolah, melaksanakan keyakinan kelas tanpa harus ada ini harus ada dorongan seperti hukuman, seperti sanksi. Itu tanpa harus diberikan seperti itu, mereka sudah tahu kalau ini harus dilaksanakan. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik melalui peran seorang guru dan pendidik. Ya. Teori motivasi. Jadi di dalam teori motivasi ini ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin saja murid-murid kita ini tertib dalam tata tertib itu karena termotivasi karena hukuman tadi. Oh, saya nggak mau kena hukuman. Akhirnya mereka datang tepat waktu. Tapi di dalam modul ini yang saya pahami dan saya ingin imbaskan ke Bapak Ibu semuanya, ayo mari sama-sama kita menjadikan murid kita itu taat dengan peraturan sekolah. Keyakinan sekolah itu tidak dilandasi dengan rasa takut. Jadi memang benar-benar tahu bahwa itu sudah harus dilaksanakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini di dalam materi ini ada kalimat, nanti saya jelaskan setelah ini, ada yang namanya penghargaan yang menghukum. Bagaimana ketika proses kita memberikan reward kepada murid, justru itu akan menurunkan kualitas mereka, justru akan menghukum mereka dengan poin-poin yang selanjutnya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mereka itu berperilaku itu sebenarnya ada 3 motivasi. 1, mereka takut dengan hukuman. Yang kedua, ingin dihargai atau mendapatkan penghargaan. Atau yang ketiga, justru mereka itu memang ada perasaan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah dari ketiga poin itu, poin ketiga inilah yang jadi patokan kita. Kita ingin bahwa setiap murid itu sadar, oh ini penting. Saya harus punya nilai-nilai kebajikan di dalam diri saya, menjadi manusia dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Selanjutnya,
kebutuhan dasar manusia. Ini yang sempat saya singgung tadi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun. Yang terakhir adalah penguasaan. Jadi ketika si anak atau si murid tadi tidak memperhatikan guru ketika mengajar, itu jangan langsung dimarahi, tapi ditanyain sebenarnya apa. Mereka kan ketika bertindak itu pasti ada alasannya. Oh, seperti telat, mungkin karena kalau misalkan mereka telat karena memang tidak dibangunkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya terlalu sibuk dengan urusannya. Berarti kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang, kurang kasih sayangnya. Oh, berarti dia juga harus butuh kasih sayang dari pendidik seperti itu. Jadi harus diidentifikasi dulu kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan penghargaan itu diberikan dalam bentuk hadiah atau pujian, berpotensi dapat menghilangkan kegembiraan sesungguhnya yang diterima murid. Bapak Ibu semua, saya ambil contoh ketika misal ada anak PAUD atau anak SD kelas 1 yang masih kecil gitu ya, belajar untuk membaca. Nah, di rumah itu belum bisa membaca. Ternyata setelah diajari oleh gurunya, oleh guru kelas 1-nya, dia itu sudah bisa membaca. Senangnya Masya Allah, saking bisa baca itu. Sampai pulang, mama saya bisa baca ini. Nah, ternyata sama ibunya, karena ibunya saking gembira, anakku alhamdulillah bisa membaca. Ini ya hadiahnya, ibu kasih uang 100.000 misal. Senang tidak Bapak Ibu kira-kira? Pasti senang anaknya. Tapi kesenangan dari si anak tersebut bukan dari kesenangan dia bisa membaca, tapi kesenangan mendapatkan uang tadi. Jadi esensi kebahagiaan dia itu hilang dari proses kita memberikan reward. Niatnya baik, kita ingin memberikan reward kepada dia. Hanya saja penghargaan itu bisa mendukungnya dari proses yang mana. Seharusnya dia bisa gembira, dia bisa senang karena membaca, gembiranya itu berubah menjadi gembira karena uang, gitu. Contoh seperti ini, si anak yang juara 1, kita berikan hadiah. Nah, yang maksud istilah didukung oleh penghargaan, kan kita inginnya murid itu pintar ya memang karena mereka tahu ilmu itu bermanfaat, bukan karena saya ini ingin pintar karena mau dapat piagam, mau dapat uang, mau dapat reward dari sekolah. Itu yang ditakutkan di situ tadi. Terus untuk penghargaan, di situ ada merusak hubungan. Itu yang masih saya pikirkan sampai sekarang ketika kita memberikan reward kepada salah satu murid kita, bagaimana dengan murid yang lain. Bahwa kita tahu setiap murid itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan reward kepada satu siswa, ya ayo semuanya saja sekalian diberikan reward. Karena ketika misalnya si A tidak bisa matematika, tapi dia pintar olahraganya, futsalnya juara 1 terus, itu juga termasuk kelebihan seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ini saya merasa materi ini penting ya untuk kita semua, karena di dalam 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru itu yang pertama adalah penghukum. Ini pasti kejadian. Saya yakin tidak ada di sekolah kita untuk posisi penghukum, mungkin ada di sekolah lain. Kalau posisi penghukum gini, ketika ada anak telat, kamu selalu telat, saya ini sudah bilang berapa kali catatan segala macam. Langsung menjustifikasi tanpa ditanyakan dulu, nak kenapa kamu telat? Kamu tahu tidak keyakinan sekolah kita, peraturan sekolah kita bagaimana? Itu langsung diidentifikasi. Semoga nanti di sekolah ini tidak ada guru dan pendidik yang berposisi sebagai penghukum. Yang nomor 2 itu ada pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Ketika ada anak yang telat, guru itu bakalan bilang, nah, gimana kalau orang tuamu tahu kelakuanmu seperti ini di sekolah? Nah, seringkali ketika kita menasihati mereka, kita menaikkan dengan keadaan orang tua.
Nah lihat nak, bapak ibumu sudah kerja, capek-capek segala macam. Bapak ibu memang itu nanti akan menggugah motivasi mereka. Hanya saja yang dikhawatirkan mereka itu akan merasa, oh iya, saya nggak berguna. Oh iya, saya sudah salah. Oh iya, saya membuat kecewa orang lain. Justru itu akan melukai psikologis mental mereka gitu. Yang ketiga, posisi teman. Memang dalam posisi ini guru tidak menyakiti murid, akan tetapi tetap berucap ramah kepada murid. Contohnya gini, ketika anak tidak bisa mengerjakan soal, ya udah nak, nggak apa-apa, nanti ibu bantu. Nah, terus seperti itu yang dikhawatirkan gini. Oke, positifnya anak itu akan merasa kita sebagai sahabat mereka. Cuma ketika itu terus-menerus dilakukan, anak itu akan tergantung sama gurunya. Ketika si anak itu kehilangan kita atau kita tidak berada di tempat ketika mereka mengalami kesulitan, dia akan ngedol. Kalau kita posisinya sebagai teman. Dan yang keempat adalah posisi memantau, mengawasi. Jadi kita itu mengawasi mereka didasarkan pada peraturan sekolah. Jadi ketika ada yang telat, kamu tahu tidak peraturan sekolah kita bagaimana, keyakinan sekolah kita bagaimana, gitu. Jadi didasarkan dengan peraturan dan keyakinan sekolah. Nah untuk yang posisi manajer, Bapak Ibu semua, posisi ini adalah posisi yang paling diharapkan dilakukan oleh guru dan pendidik. Ketika ada anak berbuat kesalahan, maka tidak dijustifikasi dulu, tapi ditanyakan dulu. Gitu. Namanya ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya, nah kamu kemarin telat kenapa? Tapi nggak apa-apa. Setiap orang itu punya kesalahan. Kita tenangkan dulu emosinya. Jangan sampai mereka itu menganggap, oh iya saya salah ya Bu ya. Berarti saya gini. Udah mundur duluan, itu jangan. Distabilkan dulu identitasnya. Terus yang kedua itu memvalidasi tindakan. Maksudnya gini, nah kamu kemarin telat, kira-kira salah gak itu? Biarkan mereka yang jawab. Kita hanya nanya. Kita hanya sebagai pertanyaan pemantik saja kepada mereka. Oh iya Bu, saya salah. Oh iya sudah, berarti gak valid nih. Mereka sudah mengakui kesalahan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, peraturan sekolah kita bagaimana? Oh iya Bu, kita harusnya datang jam 7.30. Oh berarti kamu telat. Kalau telat harus bagaimana? Saya harus menyalin pekerjaan teman ketika saya terlambat mendapatkan materi dari guru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Posisi manajer itu menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa cari lebih lanjut di Google ya. Jadi posisi itu benar-benar merangkul murid. Mereka yang berpendapat, mereka yang mencari solusi. Itu solusi bukan dari kita loh Bapak Ibu ya. Jadi dari muridnya. Oh iya Bu, saya salah. Cara kamu perbaikinya bagaimana? Oh iya, besok saya nggak telat lagi Bu, saya pasang alarm. Seperti itu. Jadi solusi itu dari mereka. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu guru semua, ketika nanti kita sudah mulai semester genap, monggo kita sama-sama untuk membuat keyakinan kelas dengan teman-temannya. Yuk boleh ditempel misal. Mereka beraspirasi, mereka berpendapat, Bapak saya mau ketika pembelajaran pokoknya harus teman-teman itu diam misalnya. Oh silent semua ketika guru menjelaskan, atau yang lainnya saling menghormati ketika ada yang bertanya silakan angkat tangan. Itu memang keyakinan kelas itu dibentuk oleh mereka dan disepakati oleh mereka. Tujuannya apa? Tidak ada paksaan dari siapapun. Seperti itu. Selanjutnya ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu ketika menghadapi murid yang bersalah jangan dijustifikasi, tanyakan dulu perkaranya apa, kebutuhan mana yang belum terpenuhi, mari kita penuhi bersama-sama. Setelah itu menanyakan keyakinan kepada mereka. Selamat pagi Nisa. Pagi Bu Ririn. Gimana kabarnya Nisa hari ini? Alhamdulillah baik. Ada apa ya Bu ya? Nisa tahu nggak kenapa Nisa dipanggil ke kantor hari ini? Maaf Bu, saya tidak tahu. Jadi Ibu Rin kemarin dapat laporan dari salah satu siswa
kalau Nisa itu mencontek tugas akuntansi. Kalau memang itu tidak benar, ya alhamdulillah. Jika memang itu benar, ya Ibu tidak mempermasalahkan terkait dengan perilaku mencontek. Tapi perlu diketahui bahwa memang setiap manusia itu pasti punya salah, kan? Cuma proses kita berbuat salah bukan terpaku pada kesalahan itu, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki dari perilaku kita yang tidak baik tersebut. Maaf Bu, saya tidak amanah. Saya kesulitan dalam mengerjakan tugas akuntansi tersebut. Oke, Ibu nggak apa-apa, Ibu bisa maklum, bisa memaklumi kesulitan yang kamu hadapi. Memang ketika Nisa bisa saja tidak mengerjakan tugas akuntansi karena saking kesulitan tadi ya, hanya karena Nisa menghargai posisi Ibu sebagai guru akuntansi, akhirnya Nisa juga mengerjakan itu walaupun dengan mencontek. Kira-kira ketika Nisa mencontek, Nisa senang nggak? Tidak Bu, saya melakukan terpaksa dan kadang-kala saya merasa hati saya tidak tenang. Gitu. Bagaimana cara Nisa untuk memperbaikinya? Mungkin saya harus bekerja sama dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke. Tuh, Nisa sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Solusinya adalah berdiskusi, ya. Jadi tidak mencontek. Oke, terima kasih ya Nisa atas kerjasamanya. Iya Bu, sama-sama. Wah Nisa, apakah kamu sadar hari ini kamu telah memakai sepatu yang tidak sesuai? Maaf Bu, saya menggunakan sepatu berwarna merah. Ya. Kenapa kamu hari ini memakai sepatu warna merah? Maaf Bu, saya terburu-buru tadi ke sekolahnya hingga nggak menyadari kalau saya menggunakan sepatu berwarna merah. Ya, Nisa, keyakinan sekolah kita adalah setiap murid memakai sepatu berwarna hitam. Nah, apakah memakai sepatu warna merah ini sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Maaf Bu, tidak sesuai. Oke. Nisa sudah tahu bahwa memakai sepatu berwarna merah ini tidak sesuai. Apa yang akan Nisa lakukan ke depannya untuk memperbaiki perilaku hari ini? Kedepannya saya akan menggunakan sepatu berwarna hitam dan tidak memakai sepatu berwarna merah lagi. Oke, terima kasih Nisa. Ibu hargai usahamu untuk memperbaiki agar lebih tertib dan disiplin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nisa, terkait dari yang Ibu Ririn lakukan tadi, pendapatmu bagaimana? Dan jika kamu ada di posisi di dalam video tersebut, bagaimana perasaan murid itu? Menurut saya, tindakan yang dilakukan guru itu sangat bagus karena sangat mengakomodasi pendapat siswa untuk menemukan solusi. Selanjutnya, Pak murid dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk melaksanakan budaya positif sekolah. Oke, terima kasih Nisa. Oke, semuanya alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, refleksi 1. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Jadi sebelumnya saya berpikir bahwa budaya positif sekolah itu dapat terwujud melalui peraturan kelas atau sekolah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa peraturan kelas atau sekolah itu dapat murid hanya termotivasi secara eksternal, bukan termotivasi secara intrinsik. Itulah kenapa antara kalimat peraturan dengan keyakinan itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau peraturan kita lebih ke motivasi eksternalnya. Tidak ada kesadaran di dalam diri murid untuk taat dengan keyakinan yang sudah dibuat oleh sekolah dan kelas.
Ya, refleksi yang kedua, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Jadi pengalaman yang pernah saya alami terkait budaya positif di kelas dan di sekolah ada pada posisi tentang 5 posisi kontrol seseorang. Jadi misalkan suatu waktu ada murid yang memakai sepatu warna tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, karena keyakinan sekolah kita memakai sepatu berwarna hitam. Saya mengajak murid tersebut untuk berdiskusi tentang keyakinan sekolah dan membantu murid untuk menemukan solusi dalam memperbaiki kesalahannya melalui penerapan segitiga restitusi. Jadi posisi saya pada saat itu sudah sebagai seorang manajer. Refleksi ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bangga. Saya bangga karena murid sudah dapat berefleksi diri dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Jadi perbaikannya itu dari muridnya sendiri. Refleksi keempat, itu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Penerapan segitiga restitusi melalui posisi guru sebagai manajer itu sudah yang paling baik. Jadi guru memang seharusnya sudah dapat menerapkan hal ini ketika menjumpai perilaku murid yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Refleksi kelima, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol itu, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apakah perbedaannya? Jadi posisi yang paling sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai seorang teman, di mana perasaan saya saat ini sangat senang karena dapat bersenda gurau dengan murid. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba untuk memakai posisi manajer. Perasaan saya yang saya alami adalah kebanggaan, yaitu murid tetap taat dan tidak terlihat tertekan. Posisi yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai teman, di mana perasaan saya pada saat itu adalah saya senang karena bisa bersenda gurau dengan murid. Akan tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba untuk memakai posisi sebagai seorang manajer, yaitu perasaan yang saya alami adalah bangga karena murid tetap taat dan tidak terlihat tertekan. Perbedaan yang jelas terlihat adalah kedisiplinan murid yang semakin meningkat, bukan hanya terhadap mata pelajaran yang saya ampu, juga terhadap mata pelajaran lain. Selanjutnya, refleksi ke-6. Sebelum saya mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, sebenarnya saya sudah bisa mempraktekkan langkah restitusi bagian menanyakan keyakinan. Yaitu saya mengingatkan murid terkait keyakinan yang sudah disepakati tanpa melakukan langkah menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi memang ada 3 langkah. Jadi saya waktu itu baru langkah yang ketiga tanpa melakukan langkah pertama dan kedua. Untuk refleksi 7, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda itu penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jadi hal-hal yang penting yang harus dilakukan agar budaya positif ini bisa diterapkan adalah kolaborasi dari seluruh elemen sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulang Bawang membawa nama sekolah kita SMA IC Gubernur, mengharapkan kolaborasi dari Bapak Ibu guru semua, baik dengan staf dan operator dan penjaga sekolah, semua elemen sekolah dalam bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, rancangan aksi nyata saya adalah GELIS, namanya GELIS, yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah meluncurkan program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS pada tahun 2015 sebagai jawaban atas rendahnya budaya literasi di Indonesia. Jadi ketika ini terlihat ketika pembelajaran itu kita menggunakan konsep pembelajaran kooperatif dengan analisis studi kasus, mereka kesulitan untuk menganalisis dari inti studi kasus yang ditanyakan. Oleh karena itu, saya merancang program ini
yaitu program gerakan literasi sekolah untuk meningkatkan minat baca murid. Selanjutnya, rencana tindakan itu yang pertama adalah mengajukan rencana kepada kepala sekolah untuk berkolaborasi dengan seluruh dewan guru, menyampaikan rencana kolaborasi pada dewan guru melalui rapat guru, bekerja sama dengan guru serta anggota OSIS untuk mensosialisasikan tata cara menjadikan aksi gerakan literasi ini menjadi gerakan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nantinya gerakan literasi sekolah ini aplikasinya adalah kita membuat pojok baca di dalam setiap kelas, di belakang kelas itu menjadi pojok baca untuk mereka agar nanti kalau misalkan tidak mau datang ke perpus, mereka bisa membaca buku di kelasnya masing-masing. Oke, cukup sekian Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah paling selamat, lancar dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah penjelasan saya terkait aksi nyata modul 1.4 tidak sama sekali. Hari dilanjutkan dengan refleksi hari ini. Saya ingin Bapak Ibu semua memberikan tanggapan, mungkin boleh pertanyaan, boleh kritik, saran, atau perasaannya setelah mengetahui dari isi modul 1.4 seperti apa. Boleh dimulai dari Bapak Kepala Sekolah SMA Ibu Luhur kepada Bapak Ibu Matopo SPD MTD, dipersilakan. Baik, secara garis besar saja untuk materi terkait dengan gerakan literasi sekolah ya, tulis terkait dengan guru penggerak ini, saya rasa ini memotivasi kepada kita semua bahwasanya kita ini dalam pembelajaran itu supaya berpusat kepada siswa. Artinya memang dalam pembelajaran itu memang betul-betul inti pusatnya kita dalam mengajar itu ya siswa itu, bagaimana siswa itu bisa mencapai terhadap misi kita yang ada di sekolah kita. Mungkin kalau untuk saran, saya rasa mungkin untuk kedepannya terkait dengan saran dalam materi yang ada ini bisa mungkin kalau ada waktu yang bisa disenggang lagi, bisa di waktu yang senggang, dan juga mungkin tadi kendalanya mungkin ya, ada beberapa kendala di dalam materi. Tapi secara garis besar penyampaian dalam materi tadi sangat luar biasa sekali, bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi memahamkan diri kita sebagai guru bahwasanya kita itu betul-betul mengajar itu bukan hanya sekedar kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar saja, tapi betul-betul bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bagaimana kita juga bisa menganalisa terkait dengan hal-hal yang di situ sifatnya pembelajaran siswa. Apakah siswa itu bisa misalnya seperti tadi yang disampaikan, kalau siswa telat, kalau siswa itu kemudian tidak hadir, itu perlu adanya identifikasi terlebih dahulu. Kita ada pertanyaan, ya kan? Kenapa kok telat? Apa permasalahannya? Jadi kita langsung. Saya rasa untuk materi yang disampaikan dari modul ini cukup baik. Kalau untuk kritiknya mungkin itu tadi ya, terkait dengan terutama untuk lab teknis ya, laptop itu teknisnya mungkin di situ untuk ke depan bisa lebih baik sehingga materi juga tidak terbawa gangguan suasana, sehingga betul bisa hikmat dalam
menerima. So itu saja kalau yang dari saya. Ya, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jaza Allah khairan diucapkan kepada Bapak Sekolah. Dilanjutkan refleksi dari Bapak Ibu Sesel selaku calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pulau Jawa. Silakan. Bisa ngomong, bisa ngomong. Ya, jadi yang saya terima dari Bu Deden Apriani setelah penjelasan tadi, yang menjadi fokus saya itu motivasi siswa dalam melakukan sesuatu. Jadi murid melakukan sesuatu itu mesti ada alasan. Alasannya itu kalau nggak karena takut dihukum, atau karena pengen dapat hadiah, atau karena memang dia yakin yang dia lakukan adalah suatu kebaikan. Nah, yang posisi ketiga ini yang sulit, ya. Bagaimana cara kita membuat siswa saya melakukan sesuatu karena memang saya ini yakin baik, ya. Bukan saya semangat karena dapat hadiah. Saya semangat karena takut dihukum. Jadi saya dapat insight tadi sangat bagus ya. Kita akui kita harus lebih banyak belajar bagaimana caranya. Jadi dengan membuat keyakinan kelas yang Pak Guru bilang tadi, dengan membuat kesepakatan kelas, dengan menerapkan segitiga restitusi, harapannya siswa bisa memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang memang benar-benar mereka ingin lakukan bukan karena takut dapat hukuman, bukan karena ingin dapat penghargaan, tapi memang mereka melakukan sesuatu itu karena memang mereka yakin bahwa itu yang baik. Dan ini sulit, kerja keras, kita usaha bareng. Bagaimana trik-triknya nanti ya semoga Bu Deden bisa menularkan ke kita seperti itu. Nah, sekian dari saya untuk mengomentari pembahasan atau pembagian pemahaman dari Bu Deden. Terima kasih. Oke, diucapkan alhamdulillah semua hero atas partisipasi Bapak Ibu guru semua. Pengibaran aksi nyata saya modul 1.4 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Malda Tiani. Di sini saya sebagai guru bahasa Inggris dari SMA Cibubur. Untuk penyampaian Bu Ririn Apri tadi, dari cara penyampaiannya sih menarik ya, bagus juga materinya, sangat-sangat menginspirasi lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali tadi pemaparan yang benar-benar bermanfaat bagi saya, terutama terkait dalam pendidikan. Seperti yang dikatakan tadi, pendidikan di kurikulum Merdeka ini kan bertolak kepada siswa ya. Nah, itu jadi sesuatu hal yang baru dan kedepannya insya Allah saya akan berlakukan teori-teori yang seperti itu. Tapi ya sebenarnya sungguh berat juga. Tapi ini bagus sekali, alhamdulillah saya jadi ngerti perkembangan pendidikan di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Nuridaya, salah satu guru di SMA IT Budi Luhur. Tentang pengimbasan yang Bu Ririn Apriani lakukan di sekolah kami, materi yang disampaikan cukup baik, sangat baik, bahkan program-program yang dijalankan juga sangat baik. Harapannya mudah-mudahan kedepannya itu bisa terlaksana, bisa diterima oleh murid-murid semakin maju dan bisa memajukan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laila, guru bahasa Indonesia. Saya mau menyampaikan pengimbasan aksi nyata dari Bu Ririn Apriani bahwa menurut saya itu sangat baik atau bagus karena kenapa itu menginspirasi materi-materi yang disampaikan tadi. Nah, terkait tadi yang bisa saya tangkap mengenai kita harus memahami kebutuhan siswa. Nah, baik itu dalam proses pembelajaran maupun kedisiplinan itu kalau bisa dan mungkin itu sebuah keharusan bisa diterapkan oleh semua Bapak Ibu guru. Oke, gitu.
pokoknya udah bagus banget materi yang disampaikan tadi.